Halo semuanya, perkenalkan nama saya Richard Setia. Saya adalah mahasiswa semester akhir dari Teknik Elektro Universitas Pelita Harapan. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proyek tugas akhir saya yang saya berjudul Human Interface Device Near Cable dengan input gerakan tangan yang saya beri nama conductor. Nah, jadi ini adalah proyek tugas akhir saya itu yang bisa lihat dari bentuknya, ini akan digunakan di tangan kita seperti ini. Nah, jadi ini berupa wearable device, dan sini ada beberapa sensor yang digunakan. Nah, saya akan menjelaskan dua komponen utama dari perangkat ini. Bisa dilihat, itu ada sensor dan juga microcontrollernya. Nah, fungsi-fungsi masing-masingnya adalah, nah, flex sensor. Ini ada dua flex sensor, digunakan untuk membaca tekukan dari jari. Nah, jadi saat kita melakukan jari ini, flex sensor ini akan mengalami perubahan resistansi, dan perubahan resistansi tersebutlah yang akan dibaca oleh microcontroller dan diubah menjadi input gerakan. Nah, sensor kedua yang digunakan di sini adalah IMU, merupakan singkatan dari Inertial Measurement Unit. IMU ini terdiri dari giroskop dan akselerometer. Kedua alat tersebut mengukur perubahan percepatan yang terjadi pada sensornya. Jadi ketika kita menggerakkan ini, dia akan melakukan pembacaan, dan itu bisa dimanfaatkan untuk mengetahui gerakan tangan kita seperti apa. Dan itu sekali lagi digunakan sebagai input untuk menggerakkan mouse. Nah, pada alat perangkat saya ini, konduktor ini, saya menggunakan microcontroller Arduino. Nah, Arduino ini merupakan perangkat open source yang bisa dimodifikasi sesuai keinginan kita, dan di sini saya menggunakannya sebagai prosesor untuk mouse saya ini. Nah, saat ini perangkat saya ini masih menggunakan kabel karena masih dalam tahap pengembangan, dan di sini bisa dilihat ini adalah modul Bluetooth yang akan digunakan, yaitu jenis HC05. Jadi Bluetooth modul ini akan terhubung dengan komputer dan mentransmisikan perintah-perintah gerakan yang dilakukan oleh perangkat ini. Nah, saat dia sudah menggunakan Bluetooth, perangkat konduktor ini akan dibekali dengan baterai rechargeable 3,7 volt dengan kapasitas sebesar 650 mAh. Nah, jadi karena perangkat yang saya rancang ini bertujuan menggantikan mouse, maka tentunya alat saya ini harus bisa menjalankan perintah-perintah basic dari sebuah mouse. Nah, bisa dilihat di sini, saat saya menggerakkan tangan saya, dia menggerakkan kursor mouse yang ada pada komputer. Nah, misalnya saya melakukan gerakan seperti ini, dia menjalankan fungsi klik kanan. Dan bisa melakukan juga menggerakkan, klik. Beberapa fungsi lain yang bisa dilakukan oleh perangkat saya seperti membuka semua tab yang sedang aktif pada Windows dengan cara menekukkan dan tarik ke belakang. Bisa berpindah aplikasi dengan mudah. Lalu ada beberapa fungsi lagi seperti, double click tentu bisa. Dengan saya melakukan sedikit gerakan seperti ini, saya bisa melakukan scroll, naik dan turun, dan juga gerakan back. Nah, coba saya peragakan sedikit ini, misalnya menggambar di Paint ini. Oke. Misalnya saya nulis oke, pagi gimana sih apa. Nah, jadi saya di sini akan mencoba menggunakan perangkat saya untuk memainkan sebuah game sederhana, yaitu Angry Birds. Saya lihat ini. Suruh main. Karena perangkat saya ditujukan untuk menggantikan perangkat mouse yang konvensional yang hanya bisa membaca gerakan sumbu X dan Y. Alat saya ini sangat sesuai bila digabungkan dengan perangkat-perangkat wearable device seperti virtual reality, augmented reality yang sekarang sudah banyak beredar. Di mana perangkat itu membuat kita bisa memainkan game dengan lebih nyata.
Bayangkan saja bila kita memainkan game menggunakan VR, tapi tetap menggunakan mouse konvensional. Tentu itu sangat membatasi pengalaman kita bermain. Nah, dengan menggunakan perangkat ini, kita bisa mengkonversikan gerakan yang nyata menjadi sebuah input bagi game yang kita mainkan. Misalnya kita mainkan game shooter begitu, kita bisa melakukan gerakan-gerakan untuk menembak yang bukan cuma mengklik-klik mouse saja, atau melakukan gerakan-gerakan yang lebih bebas untuk mengendalikan karakter yang kita mainkan. Nah, jadi kedepannya alat ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih luas lagi, mengikuti perkembangan dari game-game yang tentu semakin lama semakin canggih. Di sini adalah sebuah tangan robot yang merupakan hasil karya dari kakak kelas saya, Jason Tenniel, yang dikendalikan secara wireless menggunakan sarung tangan ini. Nah, untuk pengembangan selanjutnya, perangkat ini dapat digabungkan dengan sensor-sensor lainnya yang lebih canggih, misalnya sensor membaca syaraf, sinyal syaraf, dan bisa digunakan untuk menggantikan tangan sebagai tangan prostetik bagi yang mengalami kecelakaan sehingga tangannya harus diamputasi. Atau bisa juga digunakan pada industri di mana ada bahan-bahan yang tidak boleh mengalami kontak langsung dengan manusia. Jadi bisa dikendalikan secara remotely di objek tersebut, menggenggam, dipindahkan, dan tanpa mengancam keselamatan pekerjanya.